Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru seluruh Indonesia, calon peserta seleksi P3K tahun 2022. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, saya akan memberikan beberapa jawaban terkait munculnya notifikasi eh, bahwa formasi pada instansi sudah tidak tersedia sehingga Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran ini. Jadi ada beberapa eh, penyebab Bapak Ibu, dan notifikasi ini muncul pada pelamar prioritas 1, pelamar prioritas 2, maupun pelamar prioritas 3. Jadi P1, P2, P3 ini ada beberapa yang muncul notifikasi sama dengan keterangan mohon maaf formasi pada instansi sudah tidak tersedia. Apa saja kira-kira Bapak Ibu penyebabnya? Jadi notifikasi ini muncul ketika Bapak Ibu sudah login pada web SSCASN untuk P3K tahun 2022 dengan notifikasi seperti ini. Nah, kemudian apa penyebabnya? Pelamar P3K tahun 2022 tak dapat formasi dan tidak dapat melanjutkan pendaftaran baik P1, P2 maupun P3. Jadi pada kesempatan hari ini saya akan memberikan penyebab baik dari P1, P2 maupun P3 munculnya notifikasi berikut. Yang pertama, kita mulai dari prioritas 1. Jadi untuk Bapak Ibu yang masuk pada prioritas 1, namun muncul notifikasi seperti ini, apa saja penyebabnya? Yang pertama, ijazah P1 tidak linear dengan mata pelajaran yang diajarkan sekarang. Jadi Bapak Ibu yang masuk pada P1 itu memiliki ijazah, namun tidak ketika mengajar di sekolah, Bapak Ibu, itu tidak linier. Artinya misalkan Bapak Ibu memiliki ijazah mata pelajaran matematika atau pendidikan matematika, namun di sekolah Bapak Ibu mengajar pelajaran yang lain selain matematika. Nah, itu dinyatakan tidak linier. Sehingga Bapak Ibu mengalami atau muncul notifikasi seperti ini. Kemudian alasan yang kedua atau penyebab yang kedua adalah ijazah P1 linier dengan mata pelajaran yang diampu, tapi tidak mendapatkan formasi PPPK tahun 2022. Ini kenapa seperti ini? Biasanya Pemda itu tidak membuka formasi untuk mata pelajaran uh, yang linear dengan Bapak Ibu. Namun untuk P1 untuk penyebab yang kedua ini Bapak Ibu sebagai pelamar prioritas 1 masih bisa turun prioritas menjadi P2 atau P3 agar dapat melanjutkan pendaftaran dengan mekanisme seleksi observasi. Nanti ketika muncul notifikasi ini akan ada pilihan turun prioritasnya, baik prioritas 2 maupun prioritas 3. Lalu penyebab yang ketiga adalah ijazah P1 linear dengan mata pelajaran yang diampu, tetapi pemerintah atau pemerintah daerah, tidak membuka formasi PPPK 2022. Maka P1 tidak dapat melanjutkan pendaftaran. Karena P1 tidak juga bisa turun karena tidak ada formasi yang sesuai dengan ijazah pelamar prioritas 1. Nah, jadi tiga inilah Bapak Ibu untuk para pelamar prioritas 1 yang menyebabkan munculnya notifikasi pada akun SSCASN masing-masing. Lalu untuk pelamar prioritas 2 itu ada beberapa penyebabnya. Nah, ini penyebab pelamar prioritas 2 mendapatkan notifikasi seperti tadi. Itu karena Pemda tidak membuka formasi PPPK guru tahun 2022. Ya, sekali lagi jadi
Ketika muncul notifikasi tersebut, berarti Pemda tidak membuka formasi PPK Guru tahun 2022, baik di sekolah Bapak Ibu maupun di sekolah lain di wilayah Pemda tersebut. Nah, itu penyebab pelamar P2 mendapatkan notifikasi tersebut. Nah, selanjutnya untuk pelamar prioritas 3 itu penyebabnya, nah ini sedangkan P3 mendapatkan notifikasi tidak dapat formasi karena beberapa hal, yaitu yang pertama, formasi di lembaganya atau di satuan pendidikan sudah terisi oleh P1. Jadi untuk pelamar prioritas 3 ini statusnya menunggu Bapak Ibu, menunggu Pemda atau Kemendikbudristek itu menyelesaikan eh, penempatan untuk pelamar prioritas 1. Jadi ketika eh, ada formasi, namun muncul notifikasi Bapak Ibu yang prioritas 3 muncul notifikasi tidak dapat formasi, itu karena yang pertama formasi di lembaganya atau di satuan pendidikan sudah terisi oleh P1 di Pemda tersebut. Kemudian yang kedua, ijazah P3 tidak linear dengan mata pelajaran yang diampu di sekolah tempat mengajar. Jadi Bapak Ibu untuk P3 ini diharapkan wajib meliniarkan antara ijazah dengan mata pelajaran yang diampu di sekolahnya. Jangan sampai uh, ijazah dengan mata pelajaran diampu itu tidak linear atau tidak serumpun. Bisa minimalnya itu serumpun. Ya. Kemudian yang ketiga, P3 yang memiliki ijazah linier dengan mata pelajaran yang diampu dapat menunggu sisa formasi dari P1 dan P2. Jadi sekali lagi untuk P3 itu statusnya masih menunggu penyelesaian dari pelamar prioritas 1 dan pelamar prioritas 2 selama Pemda membuka formasi untuk PPPK Guru tahun 2022. Nah, apabila ada sisa formasi P1 dan P2, maka bisa diisi oleh pelamar prioritas 3 dengan mekanisme observasi. Nah, itu. Jadi Bapak Ibu, itulah penyebab dari munculnya notifikasi tidak dapat formasi karena beberapa hal, ya, tidak dapat formasi atau formasi tidak tersedia. Jadi baik P1, P2 maupun P3. Nah, ada satu pertanyaan. Saya muncul status prioritas 3, tetapi tidak bisa melanjutkan pendaftaran dengan keterangan mohon maaf, formasi pada instansi sudah tidak tersedia. Bagaimana? Nah, jawabannya Bapak Ibu, rekrutmen P3K tahun 2022 itu sangat berbeda dengan tahun sebelumnya. Ya, di mana untuk tahun ini semua peserta yang ikut wajib memiliki jam mengajar yang linier di Dapodik. Jadi Bapak Ibu sekali lagi mohon dicek ya di Dapodiknya apakah mata pelajaran di AMPU itu linier dengan ijazah. Kemudian yang kedua jawabannya adalah apabila ada jam tidak linier, maka jam linier harus lebih banyak dari jam yang tidak linier tersebut. Misalkan Bapak Ibu memiliki ijazah matematika, namun Bapak Ibu mengajar juga pelajaran biologi. Nah, diusahakan jam pelajaran matematika itu lebih banyak daripada pelajaran biologi. Jadi seperti itu. Nah, lalu apakah masih bisa sekarang untuk memperbaiki? Jadi jawabannya data ditarik pada tanggal 1 Oktober. Ini saya highlight di sini ya. Jadi data dari Dapodik itu di cut off atau ditarik pada tanggal 1 Oktober tahun 2022 kemarin. Jika tidak memiliki jam mengajar dan memiliki lebih banyak jam tidak linear, maka tahun ini peserta tersebut tidak bisa mengikuti tes PPPK tahun 2022. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan jawaban ini bisa memberikan pencerahan untuk Bapak Ibu atau setidaknya
jawaban yang mungkin menjadi pertanyaan-pertanyaan banyak ini ya, banyak teman-teman ya. Di sini juga informasinya Bapak Ibu, saya dapatkan bahwa untuk penempatan P1 ke lintas Pemda itu dibatalkan. Jadi ini saya dapat informasinya dari jpnn.com pada ini berita ini muncul pada hari Kamis 3 November tahun 2022 pukul 14.06 WIB. Jadi di sini disebutkan bahwa skema penempatan guru lulus passing grade lintas daerah dibatalkan, ya. Itu jadi dibatalkan. Artinya apa? Peserta P1 dari Pemda yang satu itu Pemda A tidak akan bisa ditempatkan pada Pemda B, ya, karena ada beberapa alasan atau beberapa penyebab yang salah satunya adalah karena Pemda menolak, ya, Pemda menolak ini, oh enggak, skema itu mendapatkan penolakan dari Pemda. Pemda tidak ingin formasi yang disiapkan diisi oleh guru lulus PG dari daerah lain. Jadi ini alasannya yang utama, Bapak Ibu. Ya, jadi itu saja Bapak Ibu informasi yang bisa saya bagikan. Tetap semangat untuk Bapak Ibu, ya, baik P1, P2 maupun P3. Insya Allah semuanya kita berdoa mudah-mudahan seluruh guru honorer di Indonesia dapat diselesaikan dan diangkat menjadi ASN P3K tahun 2022 ini. Amin. Tetap semangat. Salam pendidikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.